Hari ini kita akan belajar tentang Yehuda. Dari 12 suku anak Yakub, dari 12 anak Yakub dan dari 12 suku Israel, ada 2 suku yang istimewa dan dikhususkan. 1 Lewi, 2 Yehuda. Nah, 2 suku ini ya yang luar biasa. Nah, salah satu yang kita mau bahas sekarang ini adalah tentang Yehuda. Kita baca ayat yang pertama, Kejadian 29 ayat 35. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Yahweh. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi arti kata Yehuda itu bersyukur kepada Tuhan, praising God. Memuji Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Itu artinya. Saya baca terjemahan lain. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki. Katanya, ini anak yang keempat dari Lea. Katanya, sekarang aku akan memuji Yahweh. Karena itu dia menamakannya Yehuda. Nah, jadi ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, lalu ada Yehuda. Ini 4 anak laki yang pertama dari Yakub. Saudara, itulah namanya kedaulatan Tuhan. Kenapa dari 12 suku ini Yehuda dapat tempat yang khusus dari Bapa di surga? Saudara, masing-masing kita punya pendapat. Ya, tapi yang jelas karena ada pujian kepada Tuhan. Nah, kalau kita pakai hukum perjanjian baru, Yehuda itu yang selalu dikatakan oleh Paulus, mengucap syukurlah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa, bersyukurlah dalam segala keadaan. Itu Yehuda. Dan memang betul, pengucapan syukur, ya, saya ulangi bagi beberapa saudara yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, belajarlah untuk mengucap syukur walaupun keadaannya tidak enak. Karena dengan mengucap syukur itu berarti kita mempercayai Tuhan tetap berkuasa dan Tuhan tetap berdaulat. Maka itu mengucap syukur, pujian kepada Tuhan itu penting dalam hidup kita. Dan hasilnya luar biasa. Jadi Yehuda ini artinya mengucap syukur. Puji Tuhan, Pak Filipus komen di Zoom, amin. Karena Pak Filipus ini ngalami hal yang sangat tidak enak secara ukuran manusia. Gara-gara menolong orang, akhirnya dia ditabrak orang, lumpuh sampai hari ini, tapi tetap bersukacita dan tetap jadi berkat walaupun harus hidup di atas kursi roda. Hebat dan punya istri yang luar biasa. Itu Yehuda, itu pengucapan syukur. Nah, nggak tahu bagaimana dalam hidup Yakub juga, ya, di samping Yusuf, Yakub ini punya perhatian kepada Yehuda. Kita buka Kejadian, ya, pasal 37 ayat 26. Ya. Idenya Yehuda ini luar biasa. Ketika 9 kakak Yusuf yang lain ingin membunuh adiknya, tapi Yehuda ini punya ide yang berbeda. Ya, unik sekali. Kejadian 37 ayat 26. Ini usul Yehuda. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa
Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Lihat, kalau tidak ada Yehuda, nggak ada Yusuf. Sebab ke-9 kakak Yusuf sudah bencinya luar biasa. Nggak apa-apa, Temi, Papa baru mulai kok ini. Ya, kalau nggak ada Yehuda, maka Yusuf nggak ada. Saya baca lagi Kejadian 37:26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, jadi kepada 9 adik dan kakaknya, karena Yehuda itu anak keempat. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita ini itu dan menyembunyikan darahnya? Nah, ini usul yang luar biasa. Maka itu Yusuf tetap selamat. Saudara, inilah konsep yang penting dalam hidup kita. Masih ingat Yeskiel pasal 3? Ada firman yang luar biasa, nanti saudara baca sendiri. Yeskiel pasal 3. Begini kata Tuhan lewat Nabi Yeskiel. Kalau di suatu negeri ada peperangan, akan ada perang, dan kamu meniup sangkakala supaya orang itu bisa mengungsi atau menyelamatkan diri, maka kalau ada orang yang tidak mau mengungsi setelah mendengar peringatanmu, maka darah orang itu tidak akan ditimpakan, dimintakan pertanggungan jawab kepadamu. Nggak akan. Woi, Ibu Yayan, terima kasih bisa ketemu. Seneng Yan Koden bisa ikut. Ya. Nah, tapi kalau ada perang, lalu kita tidak meniup sangkakala dan ada orang yang mati dalam perang itu, maka Yeskiel 3 berkata darahnya akan dituntut kepada kita. Itu hukum perjanjian lama. Jadi kita diminta bertindak seperti Yehuda. Hei, jangan bunuh adik kita ini. Untuk apa kita menyembunyikan darahnya? Di dalam perjanjian baru, saudara, kita melihat satu-satunya kehendak Tuhan, satu-satunya kehendak Tuhan itu ada di 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Artinya Tuhan tidak ingin ada orang yang mati terbunuh, baik di dalam dosa dan dalam kejahatan yang lain. Tuhan gak mau. Nah, itulah sikap Yehuda. Sungguh, bersyukur kepada Tuhan ada Yehuda, sehingga adik mereka yang nomor 11 itu selamat, gak jadi mati. Kejadian 37 ayat 26, tolong catat. Nah, jadi kalau hari ini kita belajar tentang Yehuda, mari saudara dan saya menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang dari perbuatan jahat si iblis untuk membunuh orang dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Betul Pak Filipus, kita ini Yehuda zaman sekarang yang menjadi penyelamat. Wih, luar biasa. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Coba kita lihat Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Itu Yehuda. Nah, dari kata Yehuda akhirnya muncul bangsa Yahudi. Itu dari kata Yehuda ini. Yeskiel 42 ayat 6 dan 7. Apa yang Tuhan tetapkan atas kita? Yesaya
42 ya. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Sampai sini dulu. Akulah Yahweh yang memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Saya baca terjemahan lain dulu. Aku Yahweh telah memanggilmu dalam kebenaran. Oh, manggil dalam kebenaran ya. Aku akan memegang tanganmu dan menjaga. Oke, saya baca lagi. Dengan kebenaran menugaskan engkau ya. BIS. Aku Yahweh memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Yehuda itu adil. Dia enggak rela adiknya dibunuh. Aku Yahweh MELT memanggil engkau ya. Ik de Heer heb u geroepen of men rechtvaardigheid. Itu bahasa Belandanya rechtvaardigheid. Jadi memanggil saudara dan saya untuk menjadi pembela, rechter, hakim, pengacara, penyelamat. MELT saya akan baca. Aku Yahweh memanggil engkau dalam kebenaran, maaf ya, dan akan memegang tanganmu. Saya baca lagi berikutnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran. Oh, sama dalam kebenaran ya, dalam pembenaran. Oke, saya ambil dua terjemahan ini. Satu terjemahan baru, panggil untuk maksud penyelamatan. Yang BIS, aku Yahweh memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Sama dengan terjemahan bahasa Belanda tadi. Nah, saya mau ganti yang terjemahan baru, dipanggil untuk maksud penyelamatan. Saya pakai istilah ini. Apalagi dalam bulan Januari ini ada banyak bencana di negara kita. Nah, saudara, setiap ada bencana maka tim SAR, tahu ya, yang diutus duluan, search and rescue. SAR itu search, mencari, mungkin ada korban yang masih bisa diselamatkan, dan rescue, menyelamatkan. Jadi Yehuda itu tim SAR kerajaan surga, search and rescue ya. Nah, itulah saudara dan saya. Jangan ada penumpahan darah. Ini salah satu bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu menyelamatkan bayi-bayi yang mau digugurkan. Itu. Nah, tadi siang dalam tim Korak ya, ada diskusi, maaf saya memberi kesaksian. Pak Andreas yang punya pelayanan khusus di penjara-penjara ternyata memberitahu ada seorang yang perlu jaminan untuk pembebasan bersyarat. Langsung saya bilang saya siap, dan saya kirim KTP saya ke Pak Andreas untuk saya siap mengisi formulir penjamin seorang ini. Saya nggak kenal ya, dan itu saya sudah kerjakan cukup lama. Saya lupa tahun berapa, sudah agak lama. Nah, Pak Andreas tiba-tiba di kantor kami yang di Jakarta ada telepon dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, kaget anak saya di kantor itu. Kenapa? Mencari saya untuk minta datang ke kantor kementerian itu. Nah, sambil bertanya-tanya kenapa? Ya sudahlah, nggak apa-apa, datang saja. Nah, belum sempat saya datang, ternyata salah seorang petugas, saya lupa SH siapa, namanya masih saya simpan nomor teleponnya, datang ke kantor anak saya itu. Jadi saya nggak sempat. Begitu ketemu, jabatan tangan,
tangan saya ini nggak dilepaskan cukup lama. Sampai saya ini tarik-tarik supaya orangnya merasa. Cuma kalimatnya, oh Bapak ini Tionghoa ya. Oh Bapak ini pendeta ya. Saya pikir kenapa ini orang. Nah anak saya melihat gelagat yang nggak enak. Ya melihat bahasa tubuh saya. Ayo kita duduk. Baru dia seperti dikagetkan duduk. Ternyata ini semua kemuliaan bagi Tuhan. Ternyata dari Kementerian Hukum dan HAM ingin mengetahui saya ini siapa. Karena ada beberapa kali pembebasan bersyarat saya yang menjamin. Nah tiba-tiba petugas ini berkata, aduh seandainya di Indonesia ada 10 orang saja seperti Bapak, maka tugas kami ringan. Semua penjara di Indonesia sedang over capacity, kelebihan isi saudara, kelebihan. Pemerintah nggak sanggup untuk bangun lagi di samping biaya, karena bangun penjara itu beda dengan bangun hotel, keamanannya. Lalu petugasnya juga kurang. Maka itu kalau saudara dan saya mau jadi Yehuda akhir zaman, bebaskan orang-orang dari hukuman mati. Bebaskan. Ini yang kita harus buat sebagai Yehuda. Tim SAR kerajaan surga. Ingat itu. Bencana dosa sedang merajalela. Korban terus berjatuhan. Maka saudara dan saya harus jadi Yehuda yang membebaskan orang dari penumpahan darah, baik secara fisik maupun secara roh. Biarlah kebenaran ini memotivasi kita untuk hidup, menjadi penyelamat. Enggak boleh selamat untuk diri sendiri. Saya nyimpang sedikit, tapi ini konsep yang luar biasa. Yang belum tahu supaya tahu. Dalam hukum internasional, Vera, Papa senang kamu gabung. Salam buat Rama ya. Dalam hukum internasional, antara sopir, kalau sopir berarti mobil di darat, bis, ini saya bicara transportasi umum. Masinis itu yang jalankan kereta api. Nakoda itu yang jalankan kapal. Pilot yang menerbangkan pesawat. Dalam hukum internasional, dari semua pengemudi alat-alat transportasi ini, maka nakoda itu punya hukum tersendiri yang tidak bisa punya tuntutan semudah sopir-sopir yang lain, sopir bis, masinis, pilot. Apa itu? Dengarkan. Maka itu puji Tuhan Sus Flora, ya tidak ada gangguan sinyal hari ini, puji Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan dari Belanda, Amsterdam, ikut gabung. Betul, Yudi, tim SAR siap jika dibutuhkan. Tapi tim SAR yang dimaksud terus meneruskah? Iya, kita ini tim SAR. Ini ada yang bertanya di Facebook. Nah saudara, begini hukumnya, luar biasa. Maka itu mengapa Tuhan Yesus dalam istilah Alkitab disebut nakoda kapal hidup kita. Dan itu betul. Luar biasa Tuhan Yesus nakoda. Nah begini hukumnya. Nakoda itu disumpah tidak boleh meninggalkan kapal ketika karam atau akan tenggelam sebelum semua penumpang kapal itu keluar.
Wih, ini luar biasa. Tolong dicatat hukum ini. Inilah Yehuda. Saya ulangi. Nakoda itu disumpah. Ketika kapal dalam bahaya dan kecelakaan, maka nakoda tidak boleh meninggalkan kapal sebelum semua penumpang keluar dari kapal itu. Maka itu kalau saudara lihat kisah Titanic, kapal itu, maka nakodanya bersama dengan tim musik menyanyikan lagu rohani, Nearer my God to thee, lebih dekat Tuhan, sampai kapal itu tenggelam. Maka itu ingat, waktu ada kapal yang tenggelam di Kepulauan Jeju, Korea Selatan. Ya, oh ini siapa? Betul, kami di sekolah penangkapan ikan pun juga punya peraturan begitu. Ya, nggak tahu namanya, cuma Galaxy Tab. Siapa itu ya? Masih ingat ketika ada kapal feri tenggelam di Kepulauan Jeju? Oh, nakodanya melarikan diri dulu, dihukum berat. Begitu pula waktu kapal pesiar yang karam di Laut Itali, dihukum berat nakodanya karena dia meninggalkan kapal ketika masih ada penumpang. Nah, ada komen di Facebook, betul, bagus. Berarti orang egois tidak bisa jadi nakoda. Betul. Maka itu saya sering berkata, orang pelit dan orang egois nggak akan bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan pun akan kerepotan ngurus orang seperti itu, karena cuma mikirin diri sendiri. Itu nakoda. Luar biasa sikap nakoda. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya, menumpahkan darahnya untuk kita para bajingan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah Yehuda. Jadi jangan lupa kita ini tim SAR kerajaan surga. Bentuk tanggung jawab seorang nakoda, betul Hendra, harus berani berkorban. Maka itu nakoda siap mati bersama kapalnya. Kalau masih ada penumpang yang gak bisa keluar dari kapal itu, maka nakoda ikut mati, tenggelam bersama kapalnya. Itu konsep internasional yang luar biasa. Maka itu saudara dan saya adalah gereja yang menjadi penyelamat buat banyak orang. Wah, tanggung jawab nakoda berat sekali. Saya baru tahu hukum nakoda. Tuhan kita nakoda yang hebat. Amin. Puji Tuhan untuk fakta ini, saudara. Hebat ya. Maka itu kalau kita egois, kita nggak layak menjadi murid Yesus. Kita nggak layak jadi tim SAR. Karena tim SAR itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Keselamatan korban jauh lebih penting daripada apapun, karena itu tugas tim SAR, Search and Rescue. Jelas ya? Yang berikut, bagaimana Tuhan itu bekerja lewat hidup Yehuda. Kejadian 46 ayat 28. Kejadian 46 ayat 28. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Engkau panggil jadi Yehuda, penuh ucapan syukur, tapi juga menghentikan penumpahan darah, supaya ada keselamatan di bumi ini. Kejadian 46 ayat 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf.
Jadi ini pertama kali perjalanan Yakub ke Mesir, bertemu dengan anak emasnya, anak kesayangannya, yaitu Yusuf. Nah, anehnya, bukankah Yehuda itu anak keempat? Tapi kenapa Yakub sebagai papa menyuruh Yehuda, bukan Ruben atau Simeon atau Lewi? Karena ada pujian. Yakub bersukacita. Saudara masih ingat ya, ketika pertama kali kakak-kakaknya Yusuf bohong kepada papa mereka. Ini loh buktinya kalau Yusuf anak kesayanganmu itu mati diterkam binatang buas. Lihat ini jubahnya robek-robek, tercabik-cabik, dan ini darah Yusuf. Ya, zaman dulu kan belum ada tes DNA, sehingga Yakub nggak tahu ini darah Yusuf benar atau tidak, istilahnya ya. Yusuf menangis sampai dia berkata, nanti baca di pasal sebelumnya, engkau akan mengizinkan aku mati membawa kesedihan yang dalam ini karena adikmu Yusuf mati. Maka itu ketika Yakub dengar Yusuf masih hidup, maka Yusuf minta papanya dan semua keluarganya yang masih hidup dibawa ke Mesir. Begitu dekat, Yakub menyuruh Yehuda maju duluan supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka di tanah Goshen. Saudara, kelihatan lagi keutamaan, kekhususan Yehuda ini, sehingga Yakub menyuruh Yehuda maju. Ya, kalau kita tahu tadi dari Kejadian 29 ayat 35, Yehuda artinya ucapan syukur. Jadi Yakub menyuruh pengucapan syukur ada di depan menyambut Yusuf. Oh, luar biasa. Maka itu saudara, dalam hidup ini jangan bosan-bosan. Saya ulangi, dalam hidup ini jangan bosan-bosan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Karena dengan hukum mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan, maka hidup ini pasti sehat. Kenapa? Di dalam pengucapan syukur ada rasa terima kasih, ada rasa gembira. Kalau ada rasa gembira, maka hormon endorfin di otak kita, saraf-saraf kita itu menyebabkan kesehatan pada tubuh. Ya, oh ada kesaksian. Saya nakoda bisanya kapal kecil, harus belajar ataukah memaksakan diri untuk menakodai kapal besar? Harus belajar. Oke, Yudi. Nah, jadi kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, adrenalin kita jadi positif, endorfin kita yang menyebabkan kesegaran, kesehatan, imun kita naik, itu hasil pengucapan syukur, bukan ngomel. Maka kalau kita rajin mengucap syukur, saudara, wah, hidup ini luar biasa. Kau puji Tuhan, hadir, ajak Yanti ya. Yanti sudah menang, puji Tuhan. Jadi ngucap syukur untuk segala hal. Itulah Yehuda. Oke, Kejadian 49 ayat yang ke-8. Kejadian 49 ayat yang ke-8. Kita lihat bagaimana Yehuda ini luar biasa. Betul, Sus Flora, selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua. Yehuda, lihat, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu.
tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayammu. Jadi Yehuda itu penuh otoritas. Saya baca lagi Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Hebat Yehuda. Namanya sudah artinya mengucap syukur, pujian kepada Tuhan. Dan karena sikap hidupnya yang berkenan kepada Tuhan, maka dia pun diangkat oleh Tuhan. Sampai saudara-saudaranya pun memuji-muji dia. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Yehuda ini punya otoritas. Maka itu Tuhan Yesus itu dari suku Yehuda. Daud itu dari suku Yehuda. Dan punya kuasa. Yuda Yerusalem you present. Your present. Betul. Saudaramu Yusuf Yehuda akan memuji-muji engkau. Nah, ini luar biasa. Maka itu kalau dalam hidup kita betul-betul punya roh Yehuda, ya, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Yesus Tuhan itu dipuji-puji karena dia memang hebat. Dan kekuatan Tuhan Yesus menekan tengkuk musuhmu. Tanganmu ada di leher musuh-musuhmu, ya. Dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu atau saudara-saudaramu. Wih, itu hebatnya Yehuda. Nah, Yesus dari suku Yehuda. Maka itu Tuhan pakai dia memberikan otoritas yang luar biasa. Oh, terima kasih Mike. Terjemahan dari versi membaca dengan mudah saya akan baca. Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Engkau akan mengalahkan musuhmu. Saudara-saudaramu akan sujud kepadamu. Puji Tuhan. Roh ini, ya, artinya begini ya. Jangan rame-rame hari ini kita ganti nama semua Yehuda. Enggak perlu. Yang penting rohnya Yehuda ada di hidup kita. Roh yang selalu mengucap syukur. Maka itu yang suka ngomel, saya pakai kata ini, minggir dulu. Yang suka ngomel, suka protes, apa-apa enggak terima, minggir dulu. Oke ya. Kalau Yehuda itu tidak, selalu mengucap syukur. Nah, saudara, aneh. Setelah kematian Yosua, ya, hakim-hakim muncul. Mari kita buka dulu Hakim-hakim pasal pertama. Ya, Hakim-hakim pasal pertama. Bahasa Belandanya rechter. Hakim-hakim pasal yang pertama. Kita lihat ini. Ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Yahweh. Jadi nggak ada pemimpin di Israel. Ya. And the Herobel Kestam Mutbahinan. Ya, jadi orang Israel tanya, suku yang mana? Ya, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Yahweh, siapakah daripada kami? Kalau tadi bahasa Belanda, Welkestam. Jadi suku yang mana yang akan memimpin kami? Ya, itu tadi bahasa Belandanya. Ya, saya ulangi lagi. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Yahweh, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Wajar mereka panik. Yosua mati, siapa yang memimpin?
Saudara catat ayat 2 Hakim-Hakim 1. Papa terima kasih. Apalagi di masa COVID-19 yang beritanya menakutkan seperti ini. Siapa yang memimpin saudara dan memimpin saya? Firman Yahweh. Ayat 2 Hakim-Hakim 1. Suku Yehuda lah yang harus maju. De Here antwoordde de stam Juda. Ik zal hun een grote overwinning. Grote overwinning. Engkau akan mengalami kemenangan yang besar. Nah, itu dalam bahasa Indonesia nggak ada kalimat itu. Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Bukan ke dalam seluruh suku Israel, ke dalam tangannya. Dalam bahasa Belanda tadi itu grote overwinning. Oh, kamu akan mengalami kemenangan yang besar kalau Yehuda maju. Maka itu saya ulangi lagi, tukang ngomel, tukang protes, minggir. Maaf ya, sebagai kalimat ini. Tukang ngomel, tukang protes, tukang marah, minggir. Oh, luar biasa. Terjemahan FAYH. Yahweh menjawab, suku Yehuda, aku akan memberi kemenangan yang besar kepada mereka. Karena negeri itu telah kuserahkan ke tangan mereka. FAYH sama dengan bahasa Belanda. Aku akan memberi kemenangan yang besar. Karena Yehuda yang maju. Maka itu mengucap syukur luar biasa untuk berjalan di dalam segala keadaan yang menakutkan seperti ini. Suku Yehuda. Kenapa? Tempo minggir. Amin. Ya, Darius. Ya. Indah ya saudara. Ya. Tapi Yehuda nggak sombong. Lihat ayat 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama ya dengan mereka. Hamet ons me als met de Kanaan verdreven. Jadi dengan kamu kita akan menyingkirkan orang-orang Kanaan itu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Nah, ini unik saudara. Ada Ruben, ada Lewi, ada Dan, dan suku-suku yang lain. Mengapa Yehuda ngajaknya Simeon? Mari kita buka. Siapa Simeon itu? Kejadian 29. Ya, ayat yang ke-33. Coba lihat ya, Kejadian 39. Mengapa Yehuda ngajak Simeon? Kok nggak ngajak Ruben? Kan kakak sulung. Simeon ini anak ketiga. Ya, Yehuda anak keempat. 29-an. Oh, bagaimana bahasa Belandanya? Coba saya lihat tadi. Itu arti kata Simeon. Snel weer zwanger en krijgt weer een zoon. Die zei Simeon, de Heer heeft gehoord. Nah, itulah arti Simeon. Tuhan telah mendengar. Ya, de Heer hoorde dat ik. Ya, jadi arti Simeon itu Tuhan. Kejadian 29-an. Ya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Lea berkata, sesungguhnya Yahweh telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya nama anak itu Simeon. Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki dan berkata, karena Yahweh telah mendengar
bahwa aku tidak dicintai, dia juga memberikan anak laki-laki. Nah, jadi nama Simeon artinya Tuhan mendengar. Maka itu ketika Yehuda yang terpilih untuk memimpin mereka masuk ke Kanaan setelah Yosua mati, dengarkan konsep ini, saudara. Ketaatan kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Itu yang penting di hidup kita. Masa-masa krisis seperti ini, saudara, mutlak kalau kita taat total kepada Tuhan. Terima kasih Dia mendengarkan kita waktu kita berseru. Ya, itu artinya. Maka itu mengucap syukur senantiasa. Itu membuat Tuhan mendengar apa yang kita perlukan dalam hidup. Saya ulangi lagi. Mengucap syukur senantiasa itu membuat Tuhan mendengar apa yang kita keluhkan, yang kita utarakan. Tapi kita juga harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi jelas ya, hebat Yehuda memilih Simeon, mengajak maju duluan, bukan yang lain. Kita lihat 1 Tawari 5 ayat 2. 1 Tawari 5 ayat 2. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Terima kasih Tuhan untuk Yehuda. Kami belajar mengikuti apa yang Tuhan sudah buat. Gini. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Ya, itulah Daud, itulah Tuhan Yesus. Tetapi yang sulung itu ada pada Yusuf. Meskipun Yehuda melebihi saudara-saudaranya, Yehuda was the strongest and miss. Ya, jadi paling kuat di antara semua suku Israel. Meskipun Yehuda melebihi saudara-saudaranya, bahkan dari dialah muncul seorang raja. Tapi hak kesulungan ada pada Yusuf. Puji Tuhan untuk janji Tuhan ini. BAS. Kok nggak ada BS ya? Oke. MELT. Karena Yehuda menjadi kuat di antara saudara-saudaranya, dan dari dialah seorang penguasa. Itulah Daud. Sama. Nah, Yehuda ini memang luar biasa. Punya kekuatan khusus. Tolong. Yang merasa lemah hari-hari ini. Yang merasa kecut hari-hari ini. Karena virus ini luar biasa. Tidak ada sumber kekuatan. Saya ulangi, ini 1 Tawari 5 ayat 2. Tidak ada sumber kekuatan lain kecuali mengucap syukur. Katakan amin, saudara. Tidak ada kekuatan lain, hanya pengucapan syukur. Maka kalau saudara dan saya selalu dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingat, bukan ngomel, bukan protes. Minggir yang ngomel dan protes. Maka kalau saudara dan saya penuh dengan ucapan syukur senantiasa, maka kita ini kuat melebihi saudara-saudara kita yang lain. Luar biasa. Mona, gak usah takut walaupun terlambat masuk. Ini terekam di Facebook dan di Instagram. Bisa dilihat lagi. Oh, puji Tuhan Linda. Senang sekali Koden hadir. Ya, kamu hadir. Salam buat Yus. Ya. Jadi kalau kita rajin mengucap syukur, betul, Pak Filipus, ada kuasa dalam mengucap syukur. Maka itu Yehuda itu jadi kuat luar biasa. Karena pengucapan syukur itu. Mazmur 60 ayat 9. Mazmur 60 ayat 9. Ya. Apalagi
yang Tuhan tulis tentang Yehuda. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku. Nah, lihat. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Wih, ini luar biasa. Yehuda itu tongkat kerajaan. Saudara tahu dalam istilah pemerintahan, ya, salah satu tanda adalah tongkat. Masih ingat kalau saudara lihat foto-foto presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, selalu ada tongkat komando yang diletakkan di bawah ketiaknya, selalu di bawah. Itu lambang. Oh betul ya, betul. Maaf, S9-an ya. Nah, saya baca terjemahan lain sama semua. Tongkat kerajaan, tongkat kerajaan. Bayangkan kalau saudara dan saya jadi Yehuda, maka otoritas Tuhan itu di tongkat kerajaan itu. Ini yang luar biasa. Di dalam tongkat yang dipegang raja itu kekuatannya hebat sekali. Puji Tuhan. Rajin mengucap syukur, selalu mengucap syukur, ada kekuatan. Penuh dengan ucapan syukur, maka kita jadi tongkat kerajaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Oh, dalam terjemahan UKJV, Judah is my lawgiver. Yehuda itu yang memberi hukum. Ini terjemahan UKJV. Ya, saya nggak tahu itu UKJV itu apa. Wah, luar biasa. Kekuatan Yehuda itu seperti itu, saudara. Ada otoritas, ada kekuatan bisa menekan musuh, ya, ada hukum yang diberikan, itu Yehuda. Terima kasih Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, secara umum Israel, tapi khusus Yahweh berkata dengan kaum Yehuda. Kembali Yehuda mendapat tempat yang spesial di hadapan Tuhan. Maka itu saudara, dengan belajar tentang Yehuda hari ini, mari kita rajin dan selalu mengucap syukur. Keadaan apapun, setidak enak apapun. Itu hukum. Satu lagi tentang Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Ya, Wahyu 5 ayat 5. Ini ayat terakhir untuk Yehuda. Nanti kita akan lihat berapa ayat lagi. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah dari tua-tua itu kepadaku. Ini Yohanes lagi kebingungan melihat pewahyuan yang luar biasa itu. Jangan kau menangis, Yohanes. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu tunas Daud telah menang. Haleluya. Kembali Yehuda pemenangnya. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ada komen dari Facebook. Yudi, terima kasih. Tongkat itu bisa diestafetkan untuk kita. Betul. Terus bergulir ya. Kepada siapa terus begitu. Mengucap syukur adalah tanda bahwa kita setuju dengan apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Amin. Mike, kamu sudah mengalami itu. Yang menulis di Facebook ini suara kita, Mike. Tuhan beri mereka
anak satu-satunya. Tapi ada masalah waktu melahirkan anak itu. Dan luar biasa, tetap jadi berkat dan mengucap syukur. Jadi betul, saya ulangi lagi, mengucap syukur adalah tanda bahwa kita setuju dengan apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu saudara, ketika Yohanes kebingungan karena ada pewahyuan yang sulit dibuka, tapi singa dari suku Yehuda lah yang telah menang dan sanggup membuka rahasia atau gulungan kitab itu. Jadi kalau saudara hidup dengan roh Yehuda, kalau kita hidup dengan sikap dan karakter Yehuda, maka nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Nggak ada yang bisa menakutkan dan mengalahkan kita, karena roh Yehuda ini luar biasa. Oh, terima kasih Bapak untuk itu. Sekarang bagian terakhir, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Mengucap syukurlah, semuanya sama. Oke? Wat gebur dan alfet God. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan alfet God. Beri kepada Tuhan selalu ucapan syukur alfet God. Puji Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Woi, terima kasih. Jadi kehendak Tuhan untuk kita di dalam Kristus Yesus adalah mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Mike. Thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Ini amplified ini pasti, ya. Be thankful. Bentar. Be thankful and give thanks. Saya terjemahkan, ucapkan syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Enggak peduli situasi dan keadaannya sejelek apa, enggak peduli. Selalu bersyukur dan memberi syukur. For this is the will of God for you. Karena inilah kehendak Bapa kepadamu. Yang ada di dalam Kristus. The revealer and mediator of that. Terima kasih Tuhan. Yang mewahyukan dan yang menjadi jembatan antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara bayangkan, kalau kita bisa hidup seperti ini tiap hari dalam situasi apapun juga. Saat tertawa bersyukurlah, saat menangis bersyukurlah, saat di padang gurun bersyukurlah. Komen dari Bagus di Facebook, puji Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, bagaimanapun jeleknya situasinya. Terima kasih Bapak untuk semua yang luar biasa. Komen lagi di Facebook, pencerahan firman tentang Yehuda mengajarkan pada kita mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan, segala perkara. Yehuda seorang penyelamat, dia selamatkan Yusuf. Demikian Tuhan menghendaki kita menjadi penyelamat semua orang. Taat dan dengar-dengaran. Itu Simeon tadi ya. Dan Tuhan akan memberi kemenangan dalam peperangan jasmani maupun rohani kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betul sekali. Yehuda. Terima kasih Tuhan. Ada anak keempat dari Yakub yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami mau menjadi pelaku
firman itu. Akhirnya semua kita harus bisa berkata, bersyukurlah sebab Tuhan sangat baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah Yehuda untuk jadi berkat buat banyak orang. Amin.